Gunung Lawu merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kalangan pendaki. Letaknya sendiri ada di Pulau Jawa, tepatnya berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Termasuk gunung tertua di Pulau Jawa, Gunung Lawu memiliki segudang keunikan. Gak heran kalau banyak pendaki yang ingin menaklukkannya. Tapi di balik keunikannya ini, ternyata Gunung Purba ini juga menyimpan kisah mistis. Di antaranya yaitu tentang pendaki yang hilang. Salah satu kisah mistis yang terbaru dari Gunung Lawu ini adalah menghilangnya seorang pendaki bernama Alfi Kurniawan. Bahkan sampai saat ini, pemuda 20 tahun tersebut belum juga ditemukan. Sang ibunda mengatakan bahwa putranya itu berpamitan untuk mendaki tanggal 30 Desember tahun 2018 setelah membantunya berjualan di pasar. Tepatnya tanggal 31 Desember 2018, Alfi mendaki bersama 6 temannya. Setelah melalui jalur Candi Cetoh dan mendirikan tenda di pos 5, keesokan harinya Alfi dan teman-temannya mulai mendaki hingga ke puncak. Dua teman Alfi yakni Suprianto dan Anam terlebih dahulu mendaki ke puncak gunung, sedangkan Alfi dan sisa rekannya menyusul. Di tengah perjalanan, Alfi bertemu dengan pendaki perempuan asal Wonosobo. Selanjutnya, Alfi terus melakukan perjalanan ke puncak untuk menyusul kedua temannya. Sayangnya, Suprianto dan Anam yang sudah tiba terlebih dahulu belum bertemu dengan Alfi. Menurut kabar, rombongan terpisah dengan Alfi di Pasar Dieng. Pemuda itu belum juga muncul sampai beberapa hari. Alfi belum juga kembali. Bahkan, tim SAR pun masih terus menyisir kawasan Gunung Lawu, termasuk area Pasar Bubrah atau biasa disebut Pasar Setan. Misteri Pasar Setan. Kabar terkini menyebut bahwa tim SAR tengah melakukan pencarian terdapat Alfi di area Pasar Bubrah atau Pasar Setan. Lalu kenapa bisa disebut demikian? Ternyata tempat ini juga akan dilewati para pendaki apabila mereka memilih jalur Candi Cetoh. Area ini memang cukup favorit karena pendaki akan merasakan sensasi turunnya kabut yang tebal secara perlahan. Tapi meski merupakan jalur favorit, area ini memiliki jalur yang terbilang sulit dan didominasi oleh tanjakan terjal serta jurang yang cukup dalam. Bahkan jalur ini juga dianggap angker dan paling ditakuti oleh para pendaki. Konon, tempat ini juga dipercaya sebagai perlintasan ke alam gaib. Banyak pendaki melihat hal-hal aneh di sini. Lokasi ini berupa lahan di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan ilalang dan angin berhembus cukup kencang. Ketika melewati tempat ini, katanya para pendaki sering mendengar suara bising seperti aktivitas pasar. Sebagian pendaki ini bahkan percaya ketika mendengar hal tersebut, maka mereka harus membuang apa saja di sini seperti melakukan transaksi jual beli. Kemunculan harimau Lawu. Kisah mistis di Gunung Lawu selanjutnya adalah kemunculan harimau Lawu yang tidak terduga. Konon, kehadiran makhluk ini juga diikuti kisah mistis seperti penemuan mayat. Tidak jarang pula kalau kemunculan harimau Lawu muncul di tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga. Misalnya di salah satu punden di mana terdapat patung harimau yang bernama Eyang Singo Sinebahing Dilah. Kalau kamu pernah mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang, mungkin kamu akan menemui lokasi di mana ada patung harimau tersebut. Dalam kisah lain berdasarkan cerita warga, setiap malam satu surau banyak pertapa melakukan ritual di Gunung Lawu. Tujuannya sendiri beragam, mulai dari meminta kekayaan, kesaktian, hingga kekebalan. Katanya ketika wangsit turun, warga sering menjumpai sosok manusia berbulu loreng yang hampir menyerupai harimau. Kemunculan makhluk ini konon sebagai pertanda bahwa permintaan pertapa telah diterima. Diikuti burung jalak saat mendaki Gunung Lawu. Mitos ini tampaknya sudah cukup populer di kalangan pendaki. Boleh percaya atau tidak, sepanjang perjalanan dari pos Cemoro Sewu hingga ke puncak,
Sang pendaki menyebut bahwa dirinya selalu diikuti oleh burung jalak. Bahkan ketika ia beristirahat, burung tersebut juga ikut berhenti dan tidak jauh darinya. Mitos ini sendiri berawal dari legenda. Saat itu diceritakan bahwa Prabu Wijaya memutuskan untuk menetap di Gunung Lawu. Ia disambut oleh seekor burung jalak yang berubah wujud menjadi seorang prajurit. Sang burung yang berubah wujud itu pun mengantarkan Prabu Brawijaya menuju ke puncak Gunung Lawu. Dari sinilah mitos mulai muncul. Disebut-sebut bahwa makhluk tersebut sampai saat ini tetap menjelma sebagai burung jalak. Bahkan ada larangan untuk mengganggu dan membunuh hewan tersebut. Konon, siapa saja yang memiliki hati kotor dan berniat jahat pada burung tersebut, ia akan tersesat atau juga mengalami musibah. Bagaimana? Percaya dengan kisah mistis di Gunung Lawu seperti yang sudah disebutkan tadi? Meski kurang meyakininya, tapi kamu bisa mengambil sisi positifnya saja. Tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal menyeramkan. Kamu juga perlu waspada dan menjaga lingkungan ketika menjelajah gunung. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti aturan di tempat yang akan kamu kunjungi.